Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaikoila Bidah, Prodi PGSD, kelas 1B, dan NIM saya yaitu 41300-22050. Di video ini, saya akan menjawab soal untuk tugas UTS. Soal nomor 1, yaitu jelaskan 7 aspek kompetensi pedagogi guru. 7 aspek kompetensi pedagogi guru adalah: yang pertama, mengenal karakteristik peserta didik; yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran; yang ketiga, mengembangkan kurikulum; yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik; yang kelima, pengembangan potensi peserta didik; dan yang keenam, komunikasi dengan peserta didik; dan yang ketujuh yaitu penilaian dan evaluasi. Dan soal nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan dari istilah-istilah pendidikan berikut. Yang pertama yaitu mendidik, yang kedua mengajar, dan yang ketiga melatih, dan yang keempat membimbing. Di sini saya sudah memiliki perbedaan dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama yaitu mendidik. Mendidik berkaitan dengan moral dan kepribadian. Yang kedua, mengajar berkaitan dengan bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Yang ketiga, melatih. Melatih berkaitan dengan keterampilan dan kecakapan hidup. Dan yang keempat, membimbing. Membimbing berkaitan dengan norma dan tata tertib. Dan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebagian aspek kompetensi pedagogi guru dan beserta contoh-contohnya. Yang pertama yaitu, apa itu mengenal karakteristik peserta didik? Karakteristik peserta didik adalah salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh pendidik. Hal ini disebabkan karena karakteristik ini merupakan acuan dalam membuat strategi mengajar. Karakteristik siswa adalah karakteristik khusus yang dimiliki setiap siswa sebagai individu atau sebagai kelompok yang diperhitungkan dalam proses penyelenggaraan pembelajaran. Analisis karakteristik awal peserta didik ialah salah satu cara yang dilakukan dalam memahami persyaratan, kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik. Tahap ini dianggap perlu dengan mempertimbangkan siswa, ekonomi, budaya, perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, juga teknik, serta minat program pendidikan khusus yang diikuti oleh peserta didik. Pada dasarnya, siswa sekolah dasar masih sangat menyukai kegiatan yang menyenangkan seperti bermain. Siswa SD biasanya memiliki karakteristik yang dapat terlihat ketika dalam proses belajar, yaitu kecenderungan untuk belajar secara konkret, integratif, dan hierarkis. Belajar secara konkret yaitu peserta didik dapat mencapai pembelajaran yang maksimal melalui proses belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga membantu kita memahami proses kompleks inheren pembelajaran. Ada 4 kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori belajar, yaitu yang pertama, behaviorisme, yang kedua, humanistik, yang ketiga, kognitivisme, dan yang keempat, konstruktivisme. Teori behaviorisme hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Teori humanistik tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori kognitif melihat melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak, dan pandangan konstruktivisme belajar sebagai sebuah proses di mana belajar aktif membangun atau membangun ide-ide baru atau konsep. Contoh dari teori belajar behavioristik. Sebagai contohnya,
pada peserta didik yang belum dapat melakukan cara pembuatan larutan NaOH sebagaimana yang sudah diajarkan oleh seorang pendidiknya, meskipun si peserta sudah berusaha keras untuk mencoba melakukan pembuatan larutan NaOH dengan cara yang baik. Si pendidik pun telah mengajarkannya kepada peserta didik secara teliti, akan tetapi, walaupun sudah diajarkan dengan baik, jika peserta didik tersebut belum dapat memahami atau membuat apa yang sudah diajarkan, maka ia pun belum bisa dianggap sudah belajar. Karena daripada itu ia pun belum bisa menunjukkan suatu perubahan perbuatan yang dimana sebagai hasil dari belajar. Contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Contoh teori humanistik dalam pembelajaran antara lain, guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran, guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar mengerti, guru memahami karakter murid supaya mampu menyesuaikan keinginan murid, memfasilitasi materi dengan media kreatif agar murid tidak bosan seperti buku, modul pembelajaran, dan tambahan-tambahan perangkat audio visual. Melihara suasana belajar agar senantiasa kondusif, menghargai dan merespon perasaan murid. Contoh konstruktivisme, yaitu Pak Andre merupakan seorang guru matematika saat ini. Matematika Pak Andre di kelas 7 memasuki materi nilai rata-rata. Beliau membuat suatu instruksi agar para peserta didik bisa mulai menerapkan teori belajar konstruktivisme di kelas. Untuk menentukan suatu nilai rata-rata, peserta didik diminta untuk mengikuti langkah berikut. Yang pertama, menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian. Yang kedua, Bapak atau Ibu bisa meminta peserta didik untuk memotong beberapa menara blok yang lebih tinggi sesuai kata hati. Yang ketiga, ambil ujung menara blok tertinggi, lalu tempelkan di menara blok terendah. Lakukan hal tersebut sampai ketinggian menara bloknya sama. Ulangi kegiatan tersebut dengan beberapa perbedaan variabel. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan sistem pendidikan tidak terlepas dari pengembangan rancangan kurikulum yang mendasari tujuan dan strategi bagaimana sistem tersebut dijalankan. Tujuan utama suatu sistem pendidikan diuraikan ke dalam jabaran kurikulum yang menjadi landasan pelaksanaan hingga evaluasinya. Kurikulum mengatur sistematika perencanaan terkait apa yang dibelajarkan dalam bidang atau program sekolah. Sehingga secara dokumentasi kurikulum menjadi panduan bagi guru yang mengatur mandatori dan teritorialnya dalam lingkup pendidikan. Untuk itu, kehadiran kurikulum dalam bentuk dokumen menjadi penting, artinya untuk memastikan kesepahaman antar pemangku kepentingan terhadap rancangan sistem pendidikan yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mendidik. Mendidik adalah memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Mendidik dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan, baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, mendidik dikatakan sebagai upaya pembinaan pribadi, sikap mental, dan akhlak anak didik. Dan juga bisa diartikan sebagai kegiatan memberikan bekal kepada anak, hal-hal yang bermanfaat bagi mereka setelah dewasa kelak. Kemudian, melatih merupakan kegiatan mempersiapkan diri bagi atlet untuk mencapai suatu prestasi. Mendidik anak yang baik, benar, dan bijak, yaitu dengan cara yang pertama, bersikap lembut dan tunjukkan kasih sayang yang tulus. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik dan berikan dukungan. Yang ketiga, bangun kreativitas dengan bermain bersama. Yang keempat, hindari menggunakan kata jangan. Dan yang kelima, jadilah panutan dan idola untuk anak-anak dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.